Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pengkonsumsi nasi. Hingga ada anggapan bahwa kayaknya belum makan kalau belum makan nasi. Benar kan? Tapi ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan bahan makanan lain sebagai pengganti nasi. Nah, kira-kira bagaimana ya pengolahan untuk bahan makanan pengganti nasi tersebut? Mana yang lebih sehat dan lebih bergizi? Telur ayam kampung atau telur ayam negeri? Setujukah Anda jika saya menyebut bahwa telur adalah makanan yang sangat lekat dengan masyarakat di Indonesia? Nah, seberapa sering sih Anda makan telur setiap hari? Banyak anggapan juga yang menyebutkan bahwa, hey, jangan banyak makan telur, nanti kamu bisulan loh. Sering kan ya dengar itu? Kira-kira anggapan tersebut benar nggak ya? Setujukah Anda jika saya menyebut bahwa telur adalah makanan yang sangat lekat dengan masyarakat di Indonesia? Bahkan telur sudah menjadi bahan baku di hampir semua kuliner di Indonesia, benar kan? Nah, seberapa sering sih Anda makan telur setiap hari? Banyak anggapan juga yang menyebutkan bahwa, hey, jangan banyak makan telur, nanti kamu bisulan loh. Sering kan ya dengar itu? Kira-kira anggapan tersebut benar nggak ya? Bikin bisulan sebenarnya bisa mitos, bisa fakta juga sih. Kalau untuk orang yang hipersensitivitas sama protein ataupun hormon yang disuntikin ke telur, mereka bisa bisulan. Tapi untuk beberapa orang yang nggak hipersensitivitas, baik-baik aja kayaknya. Hal yang selama ini kita ketahui jika banyak mengkonsumsi telur dapat menyebabkan bisulan adalah mitos. Dan seseorang yang memiliki alergi telur, jika orang tersebut mengkonsumsi telur tidak menyebabkan bisul. Menurut Journal and Agriculture Food Chemistry dalam buku Buka Fakta 101 Mitos Kesehatan, biasanya orang yang alergi telur memiliki gejala-gejala seperti mual, sakit kepala, dan muncul ruam-ruam kemerahan, dan juga benjolan di kulit mereka. Bisul dapat tumbuh karena Staphylococcus aureus yang merupakan jenis bakteri yang umum ditemukan di kulit, dan bakteri tersebut dapat berkembang melalui bagian kulit yang terluka atau gigitan serangga. Makanannya sudah datang. Terima kasih. Wow, telurnya masih segar. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kebanyakan makan telur itu bisa menyebabkan bisulan adalah mitos, nah sekarang apa yang menjadi fakta jika Anda kebanyakan makan telur? Kolesterol. Telur mengandung lemak mencapai 200 mg per butir. Konsumsi 4 butir telur per minggunya merupakan batasan yang diperbolehkan. Namun hal tersebut perlu diimbangi dengan pola makan sehat seperti berolahraga. Jika tidak, tubuh akan mengalami peningkatan kolesterol. Resiko diabetes. Kandungan lemak pada telur dapat memicu penyakit kencing manis, terutama pada wanita. Banyak mengkonsumsi telur dapat berisiko 55% terkena diabetes tipe 2 pada pria, sedangkan wanita 77%. Menghasilkan jerawat. Berlebihan mengkonsumsi telur juga dapat membuat timbunan minyak pada kulit kita dan dapat berakibat pada timbulnya jerawat. Menimbulkan alergi. Apakah Anda termasuk orang yang alergi terhadap makanan? Sebaiknya Anda wajib berhati-hati jika ingin mengkonsumsi telur, karena telur dapat menyebabkan alergi pada seseorang. Itu tadi fakta. Kalau Anda kebanyakan makan telur, jadi bisa diabetes, bisa jerawat, dan lain sebagainya.
Ada anjuran nih dari Mayo Clinic, Anda hanya bisa memakan 4 telur dalam 1 minggu. Ini supaya Anda terhindar dari yang namanya serangan jantung. Jika berbicara mengenai telur, tentu kita semua mengetahui seperti apa aroma yang dihasilkan dari telur. Bau amis yang dihasilkan telur tentu sangat menyengat hidung ketika kita hendak mengolahnya. Tapi pernahkah kita bertanya dari mana bau amis tersebut berasal? Kira-kira masyarakat pada tahu nggak ya dari mana bau amis dari telur itu berasal? Kenapa telur baunya amis? Karena kan telur keluarnya dari bawah ya. Bawah identik sama amis gitu. Kalau keluar dari atas, kalau habis makan permen mungkin wangi tuh telur gitu. Ada bakteri yang bisa bikin dia baunya amis. Gue juga nggak tahu nama bakterinya apa. Nah, kalau wangi namanya bunga, bukan telur. Soalnya terlalu banyak protein, mungkin proteinnya tinggi, jadi amis. Bisa jadi karena kandungan di dalamnya ya, karena kan nanti itu bakalan ngebentuk seekor, misalkan telur ayam, bakalan ngebentuk seekor ayam. Otomatis di dalamnya juga kandungannya banyak yang amis-amisnya deh. Mungkin karena di dalam cangkangnya tuh kan pasti amis tuh baunya tuh karena ada cangkangnya. Bau amis yang dihasilkan oleh telur berasal dari proses pengolahan ayam itu sendiri. Bahan makanan yang dikonsumsi ayam mempengaruhi telur yang dihasilkan. Sebagian besar industri peternakan ayam memberikan kandungan protein ikan sebagai bahan pangan ayam tersebut. Selain itu, peternakan ayam juga memberikan flaxseed atau biji rami dan asam lemak omega 3 untuk menambah kandungan protein pada telur ayam. Nah, karena telur sudah menjadi makanan kita sehari-hari, maka kita perlu tahu bagaimana bisa membedakan telur yang masih layak dikonsumsi dan telur yang tidak layak dikonsumsi lagi.